Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Lagi pada ngapain nih? Masih pada di rumah aja kan? Iya dong, harus. Ingat loh anjuran pemerintah untuk melakukan yang namanya social dan physical distancing dengan cara self-quarantine di rumah. Hal ini bertujuan agar kita dan orang-orang di sekitar kita dapat terlindungi dari yang namanya COVID-19. Seperti yang teman-teman ketahui nih, COVID-19 telah ditetapkan oleh WHO sebagai sebuah pandemi. Ada banyak sekali orang yang meninggal gara-gara COVID-19 nih teman-teman. Karena pada dasarnya COVID-19 ini belum ada vaksinnya. Maka dari itu, banyak banget korban yang berjatuhan. Kalau ada pun yang sembuh, menurut penelitian, kinerja dari paru-parunya dapat menurun hingga 30%. Mengerikan kan? Maka dari itu, lebih baik mencegah daripada mengobati kan? Meskipun demikian, teman-teman gak boleh panik ya, apalagi sampai menyebabkan panic buying, karena panic buying dapat menyebabkan kelangkaan seperti yang sekarang terjadi. Masker dan hand sanitizer sangat langka sekali di pasaran, dan kalaupun ada, harganya sangat-sangat. Padahal, hand sanitizer dan masker merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi pahlawan kesehatan yang pernah berjuang dalam melawan COVID-19. Kayaknya dari itu teman-teman, jangan nimbun masker dan hand sanitizer ya. Nah, kali ini aku bareng teman-teman aku bakal ngasih tahu kalian beberapa hal tentang COVID-19 agar kalian semua tidak panik tetapi tetap waspada. Yuk simak videonya. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, sekarang di Indonesia sedang maraknya penyebaran virus corona. Siapa sih di antara kita yang nggak tahu apa itu virus corona? Pasti udah tahu semua lah ya. Nah, untuk itu, kita sebagai makhluk sosial wajib tahu nih, apa saja gejala yang menunjukkan apabila kita sudah terpapar virus tersebut dan apa saja proses pencegahannya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja gejala yang bisa kita jadikan patokan apakah kita terkena virus tersebut atau tidak. Nah, jangan salah nih ya guys. Ini gejalanya mungkin sebelum adanya virus corona ini kita anggap sebagai gejala-gejala ringan. Seperti nih, contoh gejala pertamanya adalah demam. Sebelum adanya virus corona bukan otomatis sih, di antara kita pasti ada nih yang menganggap bahwa demam itu sepele. Kayak misalnya nih, kita terkena demam. Kadang nih ada yang mikir kayak, mungkin karena kecapean, mungkin karena abis ngerjain tugas banyak, mungkin karena itu, mungkin karena ini. Tuh. Tapi di era sekarang ini, di era penyebaran virus corona ini, kita tidak boleh lagi tuh menyepelekan kayak gitu, karena itu bisa saja menjadi gejala awal kamu terkena corona. Sekarang nih saya tanya, berapa sih suhu tubuh orang Indonesia normalnya? Ya benar, 36 derajat sampai 37 derajat. Berarti berapa suhu tubuh yang menunjukkan apabila orang itu demam? Otomatis di atas 37 derajat Celcius. Apalagi nih sudah mencapai 38 derajat Celcius. Itu sudah tidak bisa disepelekan guys. Maka dari itu untuk sekarang, bukan untuk sekarang saja, untuk seterusnya kita sebagai makhluk sosial nih wajib punya satu termometer di dalam satu rumah. Untuk apa? Agar supaya kita tuh bisa mengontrol atau mengecek suhu tubuh kita sewaktu-waktu. Misalnya nih, kita sudah ngerasa kayak, aduh badan aku mulai gak enak nih. Nah, itu tuh kita udah bisa mengecek suhu tubuh kita sendiri di rumah langsung tanpa harus kita susah-susah nih. Biasanya kan harus ke puskesmas dulu atau ke ke rumah bidan dulu untuk mengecek suhu tubuh kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai termometer dalam satu rumah, otomatis kalau misalnya ada anggota rumah atau bahkan kita sendiri yang merasa, aduh kayaknya aku mulai gak enak badan deh, aduh kayaknya aku mulai keringat dingin deh, aduh kayaknya aku mulai demam deh. Nah, kita bisa mengontrol sendiri, kita bisa mengecek sendiri apakah kita terjangkit demam atau tidak. Gejala yang kedua yaitu adalah batuk. Nah, apalagi batuk. Di Indonesia pasti banyak nih yang nyalah-nyalahin es cuman karena batuk. Iya kan? Pasti ibu-ibu tuh.
kadang kalau anaknya batuk udah es terus, ya kan? Pasti kayak gitu nih. Nah, untuk sekarang di era penyebaran virus corona ini tidak boleh kita menyepelekan batuk, apalagi ya kadang kita nih anak kuliahan, ya namanya di kampus, makanan banyak, minuman macem-macem kayak gitu. Kadang tuh ya kalau haus ya beli apa yang dapat aja kayak gitu. Apalagi kan misalnya nih udah haus banget, terus yang kita pengenin tuh jauh, otomatis kita tuh kayak udahlah beli yang deket aja, padahal kita nggak tahu tuh kualitas itu tuh bersih atau enggak, iya kan? Nah, bisa jadi karena itu. Tapi kalau yang biasanya kita nyepelein kayak batuk, alah cuman batuk biasa, paling 2 hari 3 hari juga sembuh. Nah, kalau di era sekarang, di era penyebaran virus corona ini, kalau bisa jangan lagi deh menyepelekan itu, karena memang itu sudah termasuk ke dalam gejala untuk penyebaran virus corona nih. Nah, jadi itu juga bisa menunjukkan apakah kita terpapar virus corona atau tidak. Nah, jadi mulai sekarang dijaga, kayak kalau batuk usahain ditutup, sediain kemana-mana bawa tisu, karena kayak mana ya, biar kalau enggak tuh pakai masker aja, pakai masker kayak kalau batuk ya seenggaknya nggak nular, apa namanya tuh, kayak nggak apa, aduh gimana ya ngomongnya, kayak kan kita batuk otomatis tuh ada cairan yang keluar tuh, nah itu tuh nggak nyebar ke yang lain, nggak kena ke yang lain kayak gitu. Jadi tuh biar apa namanya, penyebaran virus corona sekarang ini pun tidak terlalu mudah untuk tersebar gitu guys. Teman-teman tahu nggak, selain demam dan batuk, gangguan pernafasan dan masalah pencernaan juga menjadi gejala-gejala awal COVID-19 menyerang tubuh kita. Nah, kalian tahu kan kalau COVID-19 itu adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi kalau si COVID-19 ini udah nyerang tubuh kita, otomatis dia pasti bakal nyerang sistem pernafasan kan. Nah, kalau misalnya sistem pernafasannya diserang, bakal terjadi infeksi dong. Terus kalau sistem pernafasannya terinfeksi, apa yang terjadi? Sesak napas kan. Nah, kayak yang udah kita tahu, kalau si COVID ini udah nyerang kita, pasti kita bakal ngalamin yang namanya sesak nafas. Dan kalian tahu nggak sih, sebenarnya gangguan pernafasan ini itu adalah lanjutan dari batuk parah yang dialami oleh pasien-pasien COVID-19 tadi. Lalu gejala berikutnya adalah masalah pencernaan. Beberapa pasien COVID mengalami gejala gastrointestinal, terutama diare, untuk menandakan bahwa virus ini sudah menyerang tubuh kita. Gejala pencernaan ini bisa terjadi secara mendadak loh guys. Kenapa bisa mendadak? Ya karena kita mungkin habis melakukan kontak fisik dengan orang yang sebelumnya udah terkena si COVID ini. Cuman kita aja yang nggak sadar gitu. Teman-teman juga harus tahu, orang-orang yang terkena COVID-19 ini memiliki risiko 80% mengalami penyakit ringan dan akan sembuh total dalam beberapa minggu kemudian. Lalu 14% mengalami penyakit yang lebih parah. Lalu 6% lagi akan mengalami penyakit yang lebih kritis. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang pencegahan virus corona. Nanti kalau mau tahu lebih banyak, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tentang pencegahan virus corona ini. Saya akan menjelaskan bagian-bagian kecil saja. Sebelum membahas tentang virus ini, ada baiknya kita mengetahui asal-muasal virus ini. Jadi, virus ini berasal dari kota Wuhan di negeri Cina. Jadi mereka ini kebiasaan masyarakatnya itu tidak memperdulikan kebersihan lingkungan sekitar maupun dirinya sendiri. Kita bisa lihat bahkan mereka sampai memakan hewan yang tidak layak untuk dikonsumsi, seperti kelawar, ular, tikus, babi, dan sebagainya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung masuk ke pembahasan kita. Satu adalah selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Dengan cara kita selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, atau jika kita setelah keluar dari rumah, membeli kuota atau kegiatan di luar rumah,
selalulah mencuci tangan. Kalau tidak mau mencuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Yang kedua adalah penggunaan masker. Jadi, penggunaan masker ini untuk semua orang. Ingat ya, untuk semua orang tanpa terkecuali. Walaupun itu Anda sehat atau Anda sakit, tetap saja harus menggunakan masker karena lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Yang ketiga adalah terapkan social distancing. Jadi, untuk kalian yang tidak mengerti tentang social distancing ini, saya akan memberikan sedikit pengertian tentang social distancing. Jadi, social distancing ini adalah kebijakan dari pemerintah ya, untuk mengatur kita supaya menjaga jarak dulu untuk pergi ke kerumunan orang banyak. Social distancing ini juga menyuruh kita agar tidak secara langsung berkontak dengan orang lain yang mungkin kita tidak tahu kan dari mana dia, atau dia sedang terkena virus ini atau tidak. Jadi sebaiknya kita berdiam diri aja dulu di rumah. Oke? Ikuti aturan pemerintah, jangan ngeyel. Stay at home. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Check it out. Nah, pencegahan selanjutnya yang bisa kita lakuin yaitu dengan menggunakan masker. Masker, ya, benda ini beberapa waktu yang lalu itu menjadi sangat langka. Dan sampai-sampai ada nih yang jual masker dengan harga yang berkali-kali lipat, tapi kualitas maskernya jelek. Kenapa? Karena masker yang dia jual itu masker bekas. Nah, sebenarnya bagaimana sih teman-teman penggunaan masker? Masker itu dianjurkan untuk mereka yang sakit dan juga orang-orang yang berkemungkinan beresiko untuk terpapar penyakit, yaitu tenaga medis atau saat kita pergi ke rumah sakit. Nah, kalau kita di rumah atau kita cuma keluar ke toko sebentar itu sebenarnya nggak harus pakai masker juga sih teman-teman. Kenapa orang sakit itu perlu pakai masker? Ya supaya atau dia ngomong itu air liurnya itu yang muncrat ya. Yang muncrat itu nggak kena ke orang lain gitu, jadi terserap ke masker. Nah, bagaimana sih penggunaan masker itu yang baiknya, efektifnya itu seberapa lama? Untuk masker yang jenis N95 itu penggunaannya maksimal 8 jam. Terus yang masker bedah itu penggunaannya adalah maksimal 6 jam. Nah, kalau udah sampai batas maksimalnya segera diganti ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan ketika membuang masker yaitu jangan langsung kita buang, tapi kita sobek-sobek dulu nih atau kita gunting. Supaya apa? Tujuannya supaya nggak ada orang yang menyalahgunakan masker tersebut untuk dijual kembali. Karena ya pasti bahaya ya, malah akan mengandung banyak bakteri jahat lagi kalau misalnya udah dipakai orang. Kita buang nih, pasti kotor ya, entah itu di tempat sampah atau dimanapun lah itu kena debu, pokoknya banyak deh bakteri-bakterinya. Jadi kalau dijual lagi terus dipakai ke orang, maka itu akan sangat berbahaya teman-teman. Next, yaitu dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita supaya virus-virus jahat nggak bisa nih masuk ke tubuh kita. Bukan hanya virus corona, tapi ada macam banyak virus guys. Nah, caranya itu gimana? Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran yang tinggi akan serat nih. Kenapa kita konsumsi buah dan sayur? Selain tinggi vitamin, buah dan sayur ini ternyata tuh makanan kesukaan dari bakteri yang ada dalam tubuh kita. Yang ada dalam tubuh kita yaitu bakteri-bakteri baik yang akan mencegah datangnya bakteri-bakteri jahat yang menyebabkan virus penyakit. Jadi kita harus banyak-banyak nih makan buah dan juga sayur supaya kita tetap sehat dan imun tubuh kita tetap terjaga. Yang kedua yaitu dengan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, ini kita bisa lakuin di rumah sebanyak 3 kali dalam 1 minggu dengan durasinya 45-60 menit. Nah, daripada teman-teman gabut kan di rumah rebahan terus itu nggak sehat teman-teman. Jadi mending deh dipakai waktunya sebentar untuk olahraga supaya kita tetap sehat gitu kan. Di rumah harus tetap sehat dong, nggak mau sakit kan. Yang ketiga yaitu menghindari stres. Stres ini bisa banyak macam penyebabnya. Salah satunya kita
Panik kenapa? Karena saat kita buka sosial media, kita buka WA, kita buka Instagram, kita buka Facebook, kita buka YouTube, semuanya itu info-infonya tentang corona, yang membuat kita jadi tertekan. Tapi tenang, jangan khawatir. Selagi kita menjaga kebersihan diri, kita melakukan aktivitas yang dapat mencegah dari penyakit tersebut, mudah-mudahan aja ya kita tetap sehat. Kemudian yang terakhir yaitu dengan tidur yang cukup di malam hari. Nah, untuk anak remaja itu diperlukan waktu sekitar 9 sampai 10 jam untuk tidur malamnya. Sedangkan untuk dewasa itu kira-kira 7 sampai 8 jam. Nah, makanya nih buat teman-teman jangan begadang, karena begadang itu nggak sehat, bisa nurunin sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalian nih sering begadang, terus pengen deh malamnya begadang, siangnya tidur, diganti gitu kan ya, tidur siangnya sampai 7 sampai 8 jam. Itu nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, kalau kalian mau tahu, kalian cari aja di Google kan. Maaf. Karena kan sekarang banyak nih informasi yang kita bisa akses. Kalian juga kan rebahan lagi kan di rumah selama berminggu-minggu. Ya mending cari deh informasi-informasi yang bermanfaat gitu, supaya kalian dapat infonya itu lengkap teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang bisa kita lakuin. Intinya kita harus tetap membiasakan perilaku hidup sehat, makan makanan yang bergizi, terus jaga kebersihan, jangan lupa olahraga, oke? Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang COVID-19 yang berupa gejala dan juga cara pencegahan. Nah, kali ini aku bakal ngasih tahu kalian semua gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar. Aku bakal gunain aplikasi TikTok loh. Ini terinspirasi dari covidtip.id. Oh iya, kalian juga bisa ikut challenge mereka loh. Yuk langsung intip aja videonya. Corona dilarang kena aku. Corona dilarang kena aku. Kamu pasti bilang jangan dekat-dekatku. Corona dilarang kena aku. Cukup sekian video dari kami. Semoga kita semua dapat terlindungi dari COVID-19 dan semoga COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih sudah menonton.